Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini, di Minggu Kantate, tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita menyanyikan nyanyian keselamatan dari Tuhan. Menyanyikan nyanyian keselamatan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menyanyikan nyanyian keselamatan dari Tuhan, padahal hari ini oleh karena dampak pandemi COVID-19 hidup kita menderita? Bagaimana kita menyanyikan nyanyian keselamatan dari Tuhan jika hari ini kita pusing memikirkan apa yang akan kita makan di hari esok? Mampukah kita bersukacita menyanyikan nyanyian kemenangan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, jika kita masih dihantui rasa khawatir terhinggapnya penyakit COVID di dalam tubuh kita, dalam tubuh keluarga kita, lingkungan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang keadaan real dalam kehidupan kita. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita coba dulu menggeser cara pandang kita sebentar tentang apa yang kita alami hari ini. Ada beberapa pertanyaan, mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita saat ini tidak sanggup menyanyikan nyanyian keselamatan dari Tuhan bila
kita membandingkan diri kita dengan orang-orang di rumah sakit sana yang sedang berjuang untuk kesembuhannya? Apakah kita tidak sanggup menyanyikan nyanyian keselamatan dari Tuhan bila melihat keadaan kita yang masih bisa makan hari ini? Padahal ada orang memikirkan makan hari ini saja, atau bahkan mereka tidak makan sama sekali hari ini. Apakah kita tidak sanggup bersukacita menyanyikan nyanyian keselamatan dari Allah bila melihat kehidupan kita yang masih bisa bertengkar dengan suami kita, yang masih bisa bertengkar dengan istri kita? Padahal di luar sana ada orang meratap atau meratapi suaminya atau istrinya sedang berjuang di rumah sakit, padahal dia tidak bisa menjenguk di rumah sakit. Atau bahkan ada orang melihat wajah suami atau istrinya atau anak-anaknya untuk terakhir kali, tidak bisa dari rumah sakit diantar langsung ke kuburan. Bagi orang yang tidak percaya, ada 1001 alasan untuk menghambat dirinya menyanyikan, bersukacita, menyanyikan nyanyian keselamatan dari Allah, walaupun hidupnya senang atau susah. Sebaliknya, bagi orang percaya, ada 1001 alasan untuk memampukan dia menyanyikan nyanyian keselamatan dari Allah, walaupun hidupnya menderita saat ini. Pertanyaannya adalah, yang mana kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita. Yang pertama adalah, bernyanyilah sebab keselamatan dari Allah sudah tiba. Sebagai orang percaya, sesulit apapun kehidupan kita saat ini, kita masih dimampukan untuk bernyanyi, menyanyikan keselamatan dari Allah. Sebab dengan iman percaya kita, mata hati kita akan dimampukan melihat masih banyak yang harus kita syukuri dari hidup kita. Hal inilah yang membedakan kita sebagai orang-orang percaya dengan anak-anak dunia ini. Anak dunia ini tidak akan mampu bersukacita dalam hidupnya, tidak akan mampu menyanyikan nyanyian keselamatan kepada Allah. Firman Tuhan dengan tegas melalui ayat 10, ada 2 alasan mengapa kita dimampukan menyanyikan keselamatan bagi Tuhan. Yang pertama adalah karena memang keselamatan dari Tuhan itu sudah tiba.
melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita memperoleh keselamatan. Dunia ini tidak menjadi tujuan akhir hidup manusia. Di ujung perjalanan kita di dunia ini, menunggu kehidupan yang kekal, yang tidak ada lagi penderitaan. Dan itu diperoleh bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, yang taat kepada Allah. Dunia ini hanyalah tempat sementara sebelum memasuki kekekalan. Itulah yang memampukan orang percaya bernyanyi, menyanyikan keselamatan dari Tuhan, walaupun sesulit apapun kehidupannya di dunia ini. Yang kedua adalah kuasa dan pemerintahan Allah telah tiba. Kita diajak untuk menyanyikan keselamatan dari Tuhan, karena memang melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kuasa Allah dinyatakan, bahwa kuasa Allah mengatasi segala kuasa di dunia ini, termasuk kuasa maut. Jikalaupun hari ini kita menghadapi kesulitan karena COVID-19 ini, kuasa COVID-19 menghantui dan berdampak dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan katakan, mari bernyanyi, keselamatan dari Allah telah tiba. Maka kuasa COVID akan berada di bawah kaki Allah kita. Bagi orang percaya, kuasa Allah akan mengatasi kuasa dari COVID. Yang khawatir akan diberikan ketenteraman. Yang putus asa akan diberikan pengharapan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang kesusahan akan dipulihkan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah, hanya dengan iman percayalah kita diselamatkan oleh darah anak domba. Ketika Allah hendak menjatuhkan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, Allah berfirman kepada Musa, Musa, perintahkan kepada bangsa Israel untuk menyembelih anak domba jantan. Dagingnya dimakan habis malam itu, tetapi darahnya dioleskan pada tiang pintu rumah mereka. Siapa yang taat akan firman Tuhan akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak taat, maka akan mendapat kematian. Oleh karena ketaatan bangsa Israel lah, maka kematian anak sulung di tengah-tengah rumah mereka, baik anak sulung manusia maupun peliharaan mereka, hewan, diselamatkan oleh Allah. Bagi orang yang tidak taat, memperoleh kematian. Mereka akan meratap tangis, termasuk Raja Firaun, di mana pewaris tahtanya ikut mati.
Begitu juga firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk mengimani firman Tuhan yang menyatakan bahwa keselamatan dari Tuhan sudah tiba, yaitu melalui darah Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang tercurah darahnya di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Manusia saat ini harus merespon itu, merespon pengorbanan Yesus itu, merespon tercurahnya darah Anak Domba Allah tersebut dengan imannya dan dengan kehidupannya. Dia mengimani keselamatan itu dan dia tunjukkan itu dalam kehidupannya. Sebagaimana bangsa Israel mengimani firman Allah yang disampaikan Musa, lalu mereka bergerak untuk melakukannya dengan mengambil anak dombanya, menyembelih, dagingnya dimakan dan darahnya dioleskan di pintu. Dan saat ini kita diperintahkan oleh firman Tuhan hari ini, percayalah akan firman Tuhan. Dan rasa percaya, iman kita itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab tanpa perbuatan, iman kita itu adalah mati. Sebagaimana yang dikatakan Yakobus 2 ayat 26b, iman tanpa perbuatan adalah mati. Hidupilah imanmu. Kasihanilah nyawamu ketika kita masih hidup di dunia ini. Dengan mengasihani nyawa kita, maka kita menjalani hari-hari kita dengan iman percaya, dengan ketaatan terhadap Allah. Sehingga ketika hidup kita selesai di dunia ini, nyawa kita diselamatkan masuk ke dalam kekekalan. Tidak seperti orang yang tidak percaya. Mereka tidak mengasihani nyawanya di dunia ini. Lalu ketika dia hidup, ketika dia selesai di dunia ini, nyawanya memasuki alam maut. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam ayat 11. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudari yang dikasihi Tuhan, yang ketiga firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita, orang beriman akan diselamatkan dan orang berdosa akan dihukum. Ayat 12. Kalaupun kita hari ini mendapati kehidupan kita begitu susah, menghadapi berbagai kesulitan, ingatlah firman Tuhan katakan itu hanya sebentar. Waktu yang diberikan kepada kita hanyalah singkat. Kalau kita merujuk Mazmur 90 ayat 10, 70 atau 80 tahun, itu hanya waktu singkat. Apalagi dalam suasana hari ini banyak di antara kita tidak tahu hari apa sekarang. Karena waktu begitu cepat berlalu. Jangan hanya karena waktu yang singkat hidup di dunia ini, maka kita tidak memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Kalaupun Tuhan biarkan kita
menghadapi situasi ini, ingatlah itu hanya sebentar saja. Yesaya 54 ayat 7 katakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar aku mengambil engkau kembali. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kekal hanya oleh karena waktu yang singkat ini. Pergunakanlah waktu yang singkat ini sebaik mungkin. Waktu adalah anugerah terbesar dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami dimampukan menyanyikan nyanyian keselamatan dari Tuhan. Kami tahu hidup kami saat ini penuh dengan kesulitan, dan melakukan firman-Mu sungguh adalah sebuah anugerah bagi kehidupan kami. Ajari kami untuk taat Tuhan. Ajari kami untuk tetap menyanyikan lagu kemenangan, lagu keselamatan yang dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bersama kami menghadapinya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang menghadapi kesulitan Engkau hiburkan, Engkau berikan pengharapan. Hari ini juga kami diajari untuk memakai waktu sebaik mungkin. Waktu hidup kami hanyalah singkat. Ajari kami menghitungnya, supaya kami semakin dekat, semakin taat terhadap-Mu. Berikan Tuhan kedamaian bagi setiap keluarga. Bagi anak-anak Engkau berikan kemampuan menerima setiap pelajaran dari gurunya. Yang bekerja di rumah, Engkau berikan kemampuan melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit. Kehidupan keluarga kami bisa berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya bersama Engkau kami dimampukan menjalani hari-hari kami. Berkati kehidupan kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.